Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifat Aldebaran dan teman saya Anjar. Hah? Anjar. Ya, kita Anjar. hari ini akan membahas seputar tentang Hari Ayah. Di sini kita bertemu dengan bintang tamu kita yang sebetulnya nggak penting-penting amat, tapi ya kita undang saja lah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang ayah. Bapak Edi, silakan. Ya, ini adalah sosok ayah ya. Sekarang sudah menjadi sosok seorang ayah karena sudah mempunyai putra dan putri terbaik bangsa Indonesia. Betul. Ayo Bapak Edi dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Jangan kaku gitu, jangan kaku dengan HP. Udah, HP biarin sih Bang. Ini bintang tamu kita agak malu-malu ya. Apalagi membahas tentang masalah tentang ayah. Saya baru jadi ayah, belum jadi seorang ibu. Dan sekarang udah ayah sekaligus ibu. Few moments later. Apa tuh? Kalau ini fokus itu Ayo video kirim gue. Jadi terlepas itu banyak. ada tangan resmi ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rifat Aldebaran dan juga teman saya Anjar. di channel Lain Artis. Hari ini kita akan membahas seputar tentang Hari Ayah bersama Bapak Edi. Betul? Betul. Nama panjangnya siapa? Jadi pakot. Bukan, sebenarnya saya pernah lihat di HP-nya. Ternyata nama aslinya adalah Edi Agustian ya. Kita akan membahas seputar ayah bersama Bapak Edi. Ya, walaupun sebetulnya tidak penting-penting amat karena beliau bukan siapa-siapa, bukan artis, bukan apa. Tapi kita mungkin akan mendapatkan hikmah dan pelajaran dari cerita-cerita yang akan beliau sampaikan. Gimana? Ayah masih ada? Tidak ada. Nah inilah. Itu ada Kevin. Anak yatim yang bingung ya. Kita di sini manggil dia buat nanya-nanya tapi malah diem aja. 3 days later. Tampilkan penggantian ini yang lebih menarik. Kita telepon sekarang. Siap langsung. Eh, Ya karena barusan bintang tamunya ternyata malu-malu dan gak jadi. Ya, sekarang talentnya kita ganti aja, mudah-mudahan bisa, doakan saja bisa. Kalau tidak bisa, kita cari talent-talent yang lain. Oke ya, tunggu sebentar. Siapa kira-kira yang akan kita panggil? Ya, deg-degan kan? Ini lama dia yang nelfonnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa, Bud? Hah? Oh, lagi ada kegiatan. Kok bisa nggak kegiatan? Pengen ngobrol aja. Iya, saya ngobrol. Tunggu, ayo cepat Boleh kan. nggak? Malah keasikan ini teleponnya. Cepetan suruh kesini. Ada yang mau ngobrol nih? Ini Ini malah keasikan sendiri. Tentang hari ayah, Bud. Hari ayah. Ya, kita tunggu saja ya, sudah ditelepon. kayak mau begini pasti lah. Pasti lah. Gak mau buka aja Mama. Iya, malu. Nah, Gak mau ah, pakai astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, saya Yan Daripat dan juga teman saya. Oke, kita di sini akan membahas tentang Hari Ayah karena kebetulan momennya sangat pas tentang Hari Ayah dan kita ditemani sama siapa? Yan Ganjar? Ya, hari ini kita kedatangan rekan kita ya, teman kita sesama penggiat Penggiat pengasuh anak. Ya, pokoknya ini pasti sudah tidak asing lagi ya di dunia dunia apa ini ya? Dunia yang tidak tahu Allah, pokoknya sosoknya namanya siapa? Namanya siapa, Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan. Iya, perkenalkan nama saya Bunda Ayah. Sosok ayah itu seperti apa? Oke, menurut Bunda, sosok ayah itu ya pahlawan buat Bunda sendiri. Kenapa? Soalnya sehari-hari dari dulu sampai sekarang, kalau misalnya ada cerita mau itu sedih atau senang, pasti Bunda ceritanya ke ayah gitu. Oh gitu. Iya, karena biasanya kalau anak perempuan itu pasti ceritanya dan lebih dekatnya sama ayah, betul nggak ya? Betul. Betul kan? Itu bukan gara-gara musuhan sama mamahnya kan? Enggak, bukan. Karena memang dekat sama ayah ya? Iya betul, dekat dengan ayah. Nah, biasanya ayah juga kan kadang suka dibilang ayah tuh cuek ya. Iya. Sebetulnya enggak sih ya, ayah Enggak. itu mungkin di luarnya dingin, tapi sebetulnya hatinya punya hati yang hangat. Wow. Ya, hatinya hangat meskipun memang di luar kadang sosok ayah itu dingin, terlihat dingin, cuek. Tetapi, iya betul ya. Coba Bunda mau tanya deh, kalau ayahnya Yanda di rumah cuek nggak? Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah. Kalau Yanda? Enggak juga sih. Enggak. Soalnya nggak tahu. Ini Nggak tahu. kami berdua itu sebetulnya kecil gitu. Iya, Jadi, sedih Bunda. kalau yang dari Pat itu saya kemarin pas mabit ya curhat sampai jam 3 itu tentang keluarga yang dari Pat, keluarga semuanya sampai diceritakan. Sedih. Yang juga ikut menangis gitu, terharu karena yang dari Pat itu ditinggalkan oleh ayah waktu kecil. Kenapa jadi ngomongin saya? Maaf ya, Teh. Jadi kalau Yanda sama Yanda Ganjar gak tahu apakah ayah itu cuek kayak gimana karena memang kami dari kecil sudah ditinggalkan, bukan ditinggalkan karena kabur ya, ditinggalkan karena ya meninggal dunia seperti itu Bunda. Jadi makanya kita pengen tahu nih dari yang lain, sosok ayah itu harusnya seperti apa? Tadi kan sosok ayah itu kayak pahlawan. Iya. Terus harusnya jadi ayah itu seperti apa nih buat para pemuda yang mau jadi ayah-ayah? Atau Bunda nanti Mau jadi ibu. Ya. mencari ibu, mencari sosok Sosok ayah kayak buat gitu yang anak. seperti apa gitu ya, biar bisa persiapan dan disiapkan. Ya nggak jauh-jauh sih sebetulnya, kalau Bunda pribadi sendiri pasti mencontoh dari orang tua sendiri, betul kan? Ya. Betul. Nah, dari ayah sendiri tentunya, alhamdulillah ayah di rumah, ayahnya Bunda, yaitu adalah sosok ayah yang istimewa. Pertama, kalau misalnya di rumah lagi pada weekend nih misalnya ya, weekend kan biasanya kalau anak-anak muda suka pada di kamar sendiri-sendiri ya. Iya. Ya. Nah, kalau di Bunda, kalau weekend itu Sabtu Minggu biasanya suka ada kumpul bareng. Oh, jadi ada Kumpul bareng. Momen ada kumpul, acara mau itu keluarga. makan, ngobrol-ngobrol santai, yang penting ada me time-nya sama keluarga. Nah, ayah itu biasanya suka jadi ketuanya gitu. Kalau di rumah tuh kalau misalnya mau ada musyawarah, cerita apa kayak gitu, pasti ayah yang jadi pembukanya dulu. Iya. Kalau misalnya ada masalah, pasti ayah yang membantu mencarikan solusinya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kalau di rumah ayah itu kan memang jarang ada di rumah sebetulnya karena kan kerjanya jauh. Jadi kalau sekalinya di rumah Langsung ayah itu ngumpul gitu iya ya? harus langsung ngumpul seperti itu. Pulang berapa minggu sih, seminggu sekali? Tergantung sih karena kan ayah itu kan kerjaannya ya luar biasa lah ya. Jadi
keluar kota terus ya, jadi pulangnya kadang 2 bulan sekali, Oh. kadang 3 bulan Berarti sekali. jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Nama ayah siapa? Harus disebutkan? Takutnya Bang Toib gitu. Bukan berarti ya, mohon maaf ya, bukan. Ya. Artinya karena kerja keras gitu ya. Ya. Jadi Nah iya, jarang bertemu. betul, salah satunya juga pekerja keras. Nanti kalau Bunda pribadi mencari suami yang harus yang pekerja keras, bertanggung jawab, paham agama tentunya. Iya. Kerja keras gak? Kerja keras dong. Tapi gini ya, kalau di rumah itu kebetulan kan ayah itu perokok. Nah, Jadi? perokok. Jadi kalau Bunda berharap sih kalau nanti punya suami yang tidak perokok. Gitu, ya, karena kan kalau perokok itu kan asapnya ya, Iya. Bahaya bahaya untuk Bagi- paru-paru, ya. bagi yang pasif ya. Ya. Yang ngerokok aja berarti. Iya. Tapi kalau kerjanya di pabrik rokok, Alhamdulillah bukan. nggak apa-apa ya. Bukan. Sebetulnya ya, Hah? cueknya Gimana? papa itu, maksudnya kan kalau Bunda pribadi bilangnya papa ya, bukan ayah, papa bilangnya. Nah, papa itu sebetulnya emang cuek banget ya, tapi kalau misalnya kayak adik sendiri nih di kamar terus suka bilang, langsung nyamperin ke adiknya, yuk kita ke bawah ngumpul bareng, lagi apa sih di kamar misalnya, ayo kita kumpul ke bawah yuk bareng-bareng kayak gitu. Iya. Terus saya mah jarang ada momen keluarga seperti itu. Jarang sih, misalkan sengaja untuk buat ngumpul gitu, makan. Kalau makan kadang sendiri-sendiri, kadang Masing-masing aja, kecuali mungkin buka puasa bareng-bareng. Iya. Kalau Tapi itu enak loh ya, jadi bisa membuka pikiran kita. Kalau yang biasanya kita di kamar masing-masing, kita mau cerita apa-apa susah, di saat Iya. momen seperti itu kita bisa mencurahkan isi hati kita. Mencurahkan isi hati kita, mau itu sedih mau Ya, senang. makanya kalau saya pribadi itu jarang curhat ke keluarga, memang apa ya? Padahal jarang keluarga ada itu orang terdekat ya, Iya, betul nggak? betul. Tapi kalau di keluarga itu kan, kalau sekarang ya ada ibu, kakak, perempuan, saya laki-laki sendiri. Jadi cuma bertiga, jadi jarang apa ya? Jarang interaksi. Kalau ngobrol paling ngobrol biasa-biasa ya, jarang tuh serius ngobrol masalah itu keluarga. Jadi jarang ada yang tahu masalah saya itu apa, dipendam aja. Dia jangan dipendam sih. Jadi harus ada pendamping juga sih itu sebenarnya. Iya, Jadi, makanya saya Sebelum pernah- mencari keluarga baru, keluarga yang di rumah dulu ya, Iya, yang betul. harus diinikan sama Yanda. Iya, dilindungi, dijagain, dirawat, betul gak? Iya, betul. Kayak ayo terus aja ngobrol dulu. kayak polisi. ngobrol. Emang kan ngobrol. Ya jadi tapi Bun kan tadi ayahnya luar biasa ya, pahlawan, terus suka melindungi keluarga. Tapi ada gak hal-hal yang ya pastilah manusiawi ya, Iya. hal-hal yang bikin kesel atau pernah satu momen Bunda tuh merasa, wah ya aku kenapa marahin aku gitu. Kan pasti ya, semua orang gitu kayak kalau yang nama gak pernah kalau sama ibu ya dari kecil sama ibu seperti itu. Ada momen seperti itu gak? Momen kayak kesel gitu ke orang tua? Pernah lah, pernah. Pernah. Setiap orang juga kayaknya mungkin pernah merasakan ya kesal sama orang tua, betul Ya, nggak? dalam hal apa itu? Contohnya? Kalau saya pribadi sih kayaknya ya, kalau Bunda pribadi ya balik lagi kayaknya Bunda yang salah. Iya. Kalau waktu Pasti kecil sih. kan, iya kalau waktu kecil kan biasanya kita suka main sampai sore ya, lupa waktu. Ya, dimarahin. Main bola gitu ya sampai maghrib? Oh, Enggak. Kalau dulu itu main sama temannya. Iya, main sama teman Main ke basket. sawah, Oh. main ke sawah, apalagi kalau buka puasa gitu kan. Sebelum buka puasa kita Iya. suka apa ya, maksudnya Dulu suka udah suka main BP kan? suka. Saya juga pernah main BP. Iya, jadi pulangnya mau maghrib gitu. Iya, Jadi iya. dimarahin sama papa gitu. Kayak gitu. Nah, kalau cerita ayah itu pasti sedih gitu ya. Iya, sedih banget. Apalagi yang memang sudah apa? Iya benar sih. Apalagi saya pun usia 4 tahun udah ditinggalkan. Sedangkan orang tua tuh ada 4 anak. Iya, 4 bersaudara ditambah anak ibu saya, anak dari yang dulu gitu. Jadi 6. Jadi kan mama sama ayah tuh janda ketemu duda. Jadi banyak. Jadi saya tuh sedih. Oh, iya. Tapi alhamdulillahnya Bun, kan kalau namanya anak 4 tahun itu
pasti daya ingatnya sampai sekarang pasti lupa ya. Bunda 4 tahun ingat gak Enggak. momen-momen itu? Ya alhamdulillah sama Allah itu dikasih daya ingat cuma 2 momen gitu. Pertama momen saya setiap pagi digendong tuh sama ayah itu beli beli goreng pisang. Ingat saya. Soalnya cerita ke ibu juga, kata ibu ceritanya benar, tiap pagi saya suka digendong gitu. Yang momen kedua pas meninggalnya, itu 2 momen yang sampai sekarang ingat. Mungkin sama Allah tuh dikasih itu aja lah 2 momen gitu, biar kita terus mengingat yang namanya ayah. Berarti Anda Rifat momennya cuma sampai 4 tahun aja sama ayah. Iya, jadi usia 1, 2, 3 tuh 4 itu cuman 2 momen itu yang inget, yang selebihnya nggak tahu apakah dulu tuh aku pernah. Tapi wajahnya ingat. Tapi ada fotonya. Ada fotonya ada gantengan saya. Ada, iya, maksudnya fotonya ada lah, tahu lah. Tapi hikmahnya apa coba ya? Kenapa hikmah dibalik itu semua? Ada nggak menurut Anda? Ada, jadi saya bisa lebih strong menghadapi hidup dan saya jadi bisa lebih pengen menjadi sosok ayah yang bertanggung jawab. Dan saya gak mau kejadian anak saya seperti saya. Makanya saya berdoa tuh pengen panjang umur. Ya. Bukan egois ya. Iya. Bukan egois nih, pengen panjang umur tuh pengen anak saya tuh gak kayak saya. Iya, kasihan Pia ya. Iya. Nah adik-adiknya nih, doanya adik gitu. Seperti itu. Ya balik lagi ke Bunda. Iya. Kalau cerita saya mah Sedihnya nanti bisa beneran air mata. ini juga sudah berlinang-linang di sini. Ada doa gak buat orang tua, khususnya ayah? Misalnya Bunda teh pengen, harapannya aku teh pengen ke ayah tuh apa? Tuhan tolong. Biar ayah tuh apa? Kok nggak ada gitu? Kalau saya kan nggak mungkin pengen ayah naik haji, Iya. kan udah meninggal. Pengen apa gitu? Ya, pengen disehatkan aja ya. Sehatkan ya. Iya, harapannya sih pasti tentunya yang pertama pengen sehat, panjang Amin. umur, Amin. dilindungi di setiap langkahnya beliau, kemudian ya selalu ingat sama anak, Iya. iya kan? Ya papa dengerin. Ya selalu ingat sama anak, kemudian terus berbuat baik, terus jadi panutan anak-anak dan istrinya tentunya. Oke, amin ya Allah. Dan Bunda itu berapa bersaudara? 3. 3, 4? 4. Iya. Berarti punya adik 3. Iya, semuanya laki-laki dan Bunda perempuan satu-satunya. Wih, berarti Bungsu. enggak. Pertama. Pertama mah harus ini dong. Ya kalau anak Iya. pertama itu katanya cocoknya sama bungsu. 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 Oke. Kalau saya anak pangais bungsu. Nah, jadi ku saya di ais kayak Iya. Ya sih. kayak gitu. Biasanya Ada. anak pertama suka lebih dewasa sih ya. Iya, Amin amin. dewasa. Bisa karena punya adik-adik. Kalau biasanya anak bungsu itu manja, susah diatur. Ini jadi cerita nih, curhat nih. Ini bungsu Iya, soalnya. iya nanya kenapa? Ya, nggak apa-apa. Oh, iya. Ada momen lucu gak gitu yang terkenang sampai sekarang dengan ayah? Momen lucu banyak sih sebetulnya, banyak. Tapi apa harus diceritain? Berarti Cerita masih dong. mudanya. Masih muda ayahnya. Iya. Muda. Ayah itu kepala 4. Opat cucu gue tuh opat itu. Ya, enggak gitu 40, maksudnya. 40. Iya, 40-an. Sama mama itu beda setahun ya, Anda. Jadi lebih tua papa sih. Karena Masih nikah muda muda, banget. iya nikah muda kan. Anak pertama aja sekarang aku udah umur ya Allah, jadi curhat kan. 26, 40, 26, Berarti nikah umur berapa tahun? Umurnya 21 deh kalau nggak salah. 24. Kata mama. Hah? Enggak, waktu 21 nikahnya. Iya. Oh iya, ayahnya benar. 22. Iya. Wah, si mudanya. Masih muda. Ya doain aja ya biar panjang umur dan sehat selalu. Amin. Bagi anak nih, saya mau nanya keduaan aja. Hal yang harus dihindari seorang ayah itu apa? Maksudnya? Kayak misalkan ayah tuh nggak boleh gini. Saya bingung sih. Pertanyaannya ngambang ya. Saya bingung. Nah, ini cinta. Makanya Pelan-pelan aja nih. Pelan-pelan aja.
aja nih? Iya kayak gini nih Bun, saya tuh suka lihat anak ya. Suka lihat kan orang tua tuh harus menyenangkan anak. Sedangkan kadang yang senangnya itu malah ayahnya bukan anaknya. Contohnya? Misalkan kayak anak kecil yang dilempar-lempar nih ke atas. Itu yang senang siapa? Anak. Enggak, Bun. Ayahnya. Ayahnya ketawa-ketawa. Hari anak mau tegang nih. Ketawa-ketawa ya. Ketawa-ketawa sih kalau Bunda lihat ya. Mungkin itu Yanda ya. Itu. Tapi kalau yang Bunda lihat Tahu gak itu filosofinya apa? 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 Apa ya? Itu karena kita percaya. Ya, Apa? maksudnya si anaknya itu percaya bahwa pas ketika kita jatuh itu akan ada seseorang yang menangkap kita. Jadi bahagia aja ketika kita dihadapi dengan masalah apapun. Ketika kita dihadapi dengan masalah kehidupan apapun, ketika kita percaya bahwa kita akan ada yang menolong kita, membantu kita, ya kita harusnya enjoy aja, gak usah siun gitu. Keren itu poin itu. Berarti anak saya gak percaya sama saya gitu. Soalnya pas dilempar-lempar gitu takut. Ini bapaknya. Sianan gitu. Oh gitu ya Bun ya. Ya, filosofi itu ya. Ada lagi mengenai ayah? Gak ada mau ditanyain Bunda gitu, tanya aja yang menarik. Iya, semoga Bunda mah pengen mendoakan aja ya. Semoga kan Yanda Ripat sudah menjadi sosok ayah kan? Iya. Semoga Yanda bisa menjadi sosok ayah yang baik, yang menjadi panutan untuk anaknya, kemudian yang selalu sayang sama anak dan istri, yang bertanggung jawab, yang soleh ya. Amin. Amin. Untuk Yanda yang mau menjadi ayah ya. Kayak di ini ya. Mama dan AA. Iya. Sama saya. Untuk Yanda Anjar yang mau jadi ayah ya semoga bisa cepet dapet calonnya yang baik, itu yang yang paling. soleha, Amin. dan bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab ya. Semoga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan buat Bunda Ayang juga mudah mendapatkan suami yang soleh dan mendapatkan sosok ayah untuk anak nanti, anak Bunda Ayang nanti. Amin. Emang katanya gitu ya, ketika udah dewasa itu kalau waktu remaja yang misalkan umuran 20 atau baru kelulusan sebenarnya yang dicari itu yang ganteng, yang cantik ya. Kalau ketika sudah dewasa itu biasanya cari yang dewasa. Kalau misalkan laki-laki itu biasanya nanti yang dicari itu kalau udah pemikiran yang dewasa yang bisa menjaga anak-anaknya. Iya, betul. Iya, bukan parasnya aja. Betul. Betul laki-laki begitu kan perempuan. Iya. Ketika perempuan itu sudah dewasa, sudah artian itu pasti mencarinya adalah yang bisa bertanggung jawab untuk Betul. anak-anaknya, keluarganya. Betul, karena banyak ya Yan, sekarang kasus di luar sana yang ayahnya ninggalin gitu aja, ya kan? Betul. Iya, Banyak. nggak bertanggung jawab. Tapi bukan kameramen ya, kameramen kerja ninggalin juga. Ya, perlu diketahui nih kameramen ini aslinya orang Bandung. Gitu. Orang Bogor. Ya. Oh iya, Istrinya siapa di- namanya? Istrinya di Bogor. Oh Siapa berarti namanya? LDR ya? Nanti komen saja di sini. Siapa Hai, kameramen kameramen. di sini? Sok nanti dapat hadiah. Oke. Tapi kerja di sini. Oh. Istrinya di Bogor. Hmm. Dia kerja di sini di Sukabumi. Jadi kan Udah punya anak? udah. Tujuannya kan kerja untuk Mencari nafkah ya. Iya, untuk bagus anak istri. walaupun Ya, tapi bagus gitu ya, Oh, kayak iya. jujur gitu ya di sini nggak main-main. Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. kalau nge-WA ke Bunda Ayang pasti Bunda Ayang. Jadi ambigu gitu kalau misalnya Bunda Ayang kayak kadang suka Bun aja gitu. Oh, iya. Itu Jangan di-cut disalah artikan ya. Ya, memang doa mungkin ya dikasih Iya. nama sama mamanya Ayang supaya disayang. Iya, Iya. sama setiap orang. gitu ya. Ya Mungkin. gini cerita awalnya tuh. Nah, sok, Jadi cerita Pak. sedikit Amin. ya namaku. Ini bisa beberapa episode. Jadi asal usulnya nama Ayang itu karena kan aku cucu pertama ya. Hah? Cucu pertama dari Oke. nenek. Jadi waktu dulu pas mamah melahirkan aku, ya melahirkan bunda, dulu tuh kan suka ada ayang gunggo onga rame. Ayang, ayang, bunggo, ongarame. Ya kan ada
ada lagu itu. Jadi sama nenek itu ya karena aku cucu pertama jadi disayang, jadi namanya Ayang. Ayang Gunggo, kenapa nggak Gunggoong ya? Goong. Panggilannya gak enak. Goong. Kan itu perempuan nih ya. Ya, ambil nama lucunya aja berarti. Berarti pernah lihat kakek sama nenek gitu? Kalau kakek belum pernah sama sekali, udah meninggal. Iya. Saya mah dua-duanya enggak. Kakek dari ibu, kakek dari ayah enggak. Kalau nenek masih sempat lihat gitu. Kalau kakek belum tahu seperti apa. Berarti sebelumnya ada lahir udah gak ada gitu ya? Iya. Iya. Udah jauh. Ayah kakak saya itu hampir seumuran lah sama bunda, sama Mama. ibuna. Oh. Soalnya kakak teh jarak umurnya hampir 15 tahun, 16 tahun. Jauh ya? Jauh makanya apa ya. Jadi kalau lihat yang dari Pat gitu, dengan kakak-kakaknya sama kakak-kakaknya itu umurnya tuh dekat-dekat gitu, juga enakan gitu. Beda. Bisa eleng, bisa ini. Kalau saya kan jauh. Gitu. Jadi saya maksudnya, jadi mungkin karena ragu gitulah istilahnya. Jadi mengganti sosok ayah aja itu. Iya, benar. Sosok ayah bisa jadi. Dan satu lagi sosok ayah itu ya memang apa namanya kan tadi yang bunda bilang ya cuek, nggak peduli, padahal hangat kan. Jadi jangan sampai ya untuk semuanya nih teman-teman, jangan Iya. sampai ayah yang ada di rumah itu ditakuti ya sama teman-teman ya. Jangan. Iya. Tahu gak kenapa ayah itu cuek? Karena ayah itu tidak mau menampilkan raut wajah yang lagi susah, yang lagi bingung, takutnya anak-anaknya kepikiran. Ya. Betul. Jadi sebetulnya lebih lebih kuat. Hati. Pengalaman sih. Belum jadi ayah juga. Tapi benar apa yang dikatakan Yanda Ganjar. Ya kayak saya kalau pusing di sekolah, di rumah masih pusing sih, cuman ditahan dengan ekspresi menyenangkan kepada Anda. Misalkan ada banyak masalah atau ada tugas yang belum terselesaikan, terbawa ke rumah, ya pasti yakinlah semua orang pasti mumet gitu. Tapi ketika bertemu dengan anak, Justru itu hiburan. diusahakan kita selesai aja udah suara itu. Gimana? Ya udah aja ya. Kita cerita lagi tentang ayah ataupun tentang yang lainnya. Di mana? Di sini aja. Iya, karena sudah ada suara panggilan. Jadi kita tutup saja podcast hari ini. Sampai di sini, kita bertemu lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.